Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah baik. Karena sudah jam 9, langsung saya mulai acaranya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mulan Antika Sari Ramadhani, selaku moderator pada acara pelatihan Mendeley pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Khairul Hidayat, STMT selaku Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Yang saya hormati Muhammad Idrus Saifullah selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian periode 2021. Yang kami banggakan Bapak Prasnowo selaku pemateri pelatihan Mendeley kali ini. Dan juga rekan-rekan panitia dan peserta pelatihan Mendeley. Sebelum melangkah pada acara inti, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi, yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Himpunan Teknologi Industri Pertanian kepada Saudara Muhammad Idrus Saifullah. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Hidayat, STMT, selaku Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Yang saya hormati Bapak MA Prasnowo, STMT IPM ASEAN Eng, selaku pemateri sekaligus advisor Mendeley. Yang saya hormati teman-teman panitia pelatihan Mendeley, dan yang tak lupa saya hormati peserta pelatihan Mendeley pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan acara pelatihan Mendeley pada pagi hari ini. Walaupun kita laksanakan secara daring. Dan salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta untuk para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan Mendeley yang mana harapan teman-teman semua nantinya di sini sudah dibimbing langsung oleh pemateri selaku Bapak Prasnowo selaku advisor Mendeley yang mana nantinya bakal memberikan ilmunya yang mana nantinya juga teman-teman itu dapat lebih mudah gitu dalam melakukan, terutama untuk teman-teman angkatan 2018 yang sedang skripsian atau angkatan 2019 dan 2020 yang mana nantinya bakal dipermudah saat mengerjakan laporan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Prasnowo yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu nantinya. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Idrus, saya sampaikan. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian kepada Bapak Khairul STMT. Waktu dan layar dipersilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ulan bisa terdengar jelas ya? Jelas Bapak. Jelas. Yang saya hormati Bapak M.Adi Prasnowo, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta hadirin yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu 20 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Libur Nasional Maulid Nabi
kita bisa merayakan mengisi kemerdekaan kelahiran Kanjeng Nabi dengan kegiatan pelatihan aplikasi Mandeli ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saya atas nama Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pak M. Adi Prasnowo yang telah berkenan berbagi ilmu kepada teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman semua sehingga nantinya dapat mengaplikasikan menggunakan Mendeley dengan baik. Karena kurang afdol kalau Mendeley yang memberikan adalah teman-teman biasa, tapi karena yang sudah berlisensi ya, jadi advisor dari Mendeley, jadi memang sudah kalau dalam di kita diuji kompetensi itu kompeten, jadi orang ahli di bidangnya. Buktinya apa? Resmi dari Mendeley seperti itu. Jadi mungkin teman-teman dosen juga bisa, tapi tidak dari sumber aslinya. Nah, makanya kami pada hari ini mengundang benar-benar advisor dari Mendeley yaitu Pak Adi Prasnowo, sehingga harapannya nanti silakan dikupas habis kira-kira. Jadi Mendeley tidak hanya untuk referensi atau daftar pustaka saja, tetapi banyak yang kita gunakan. Ya, jadi untuk penugasan tugas kuliah, kemudian penelitian, jurnal maupun skripsi dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi referensi-referensi yang kita kesulitan dalam referensi baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu akan jauh lebih mudah. Makanya kemarin saya sampaikan ke Idrus untuk menginstal aplikasinya sehingga hari ini kita bisa langsung pegang laptop, karena kalau tanpa pegang laptop ya tidak akan bisa, tidak ada saya yakin pasti akan hilang. Nah, sehingga nanti silakan diaplikasikan karena mungkin nanti untuk yang skripsi langsung diaplikasikan nanti untuk penelitian skripsinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian harapannya bagi mahasiswa yang lain yang belum skripsi, harapannya banyak tugas-tugas mata kuliah yang digunakan berbentuk proyek atau berbentuk jurnal. Harapannya bisa menggunakan jurnal itu, dan kalau tidak salah kemarin siang ya, Warak 3 sudah mengeluarkan edaran ada insentif untuk prestasi mahasiswa. Ya, jadi prestasi mahasiswa itu bisa disampaikan, hasilnya nanti akan ada reward dari universitas. Prodi juga memberikan reward, termasuk kemarin teman-teman kalau di yang data saya punya tahun 2021 ini ada sekitar 9 yang berprestasi nasional ya, kalau saya lihat kemarin di data masuk dari Pak Muji, ada yang dari IRN, ada yang dari PKM, ada yang presenter terbaik dari summer course yang di IPB ya, baik Teknikal Pertanian maupun TIP. Nah, harapannya Prodi akan mensupport itu semuanya, prestasi-prestasi mahasiswa itu bisa ditingkatkan. Harapannya apa? Harapannya adalah kita mempunyai lulusan yang kompeten, baik di akademik maupun non-akademik, dan semua itu akan dihargai oleh dihargai oleh universitas, prodi maupun teman-teman dosen yang lain. Karena kita sekarang sudah merdeka belajar, jadi kapanpun kita bisa belajar dimanapun, tidak harus di TIP. Ya. Jadi harapan kami terutama magang, kita sudah menjalankan program magang di ada 6 perusahaan. Kemudian untuk yang pertukaran mahasiswa kita sudah ada di Udayana, di UB, di UNES, di Unpad, Unsia, kemudian UGM. Nah, harapannya angkatan 2019, 2020 dan 2021 bisa melanjutkan prestasi-prestasi itu ya. Jadi meskipun kita berada di Madura, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ya semester depan sudah dilaksanakan secara offline, tidak menutup kemungkinan perkuliahan itu dilaksanakan secara offline di kampus tujuan masing-masing. Jadi jangan berkecil hati, yang penting adalah semangat Anda, dan itu semua akan didukung oleh Prodi. Semoga tahun depan juga Prodi dapat melanjutkan kegiatan PKKM sehingga teman-teman yang magang, teman-teman yang pertukaran mahasiswa itu ada insentifnya, ada ya seperti bidik misi ya. Jadi kalau bidik misi ya tidak mungkin 2 kali ya, karena pemerintah sudah memberikan bidik misi yang begitu besar, sehingga yang non bidik misi juga fasilitasnya sama dengan yang bidik misi, sehingga mohon kerjasamanya dari teman-teman mahasiswa untuk bisa mensukseskan kegiatan itu.
Jadi saya harapkan dengan kegiatan pelatihan aplikasi Mendeley ini dapat meningkatkan prestasi-prestasi mahasiswa. Jadi harapannya tidak hanya prestasi di tingkat nasional, tapi bertingkat internasional. Makanya kemarin kita mencoba mengirimkan ada beberapa mahasiswa yang summer course yang di teknik TIP, IPB itu ada 2 orang, si Wenti sama Zahwa. Kemudian kalau yang di keteknikan pertanian summer course juga di IPB itu ada Purnomo Adi, kemudian Gilang sama Afif, ada 3 orang. Harapan kami adalah kita tidak hanya berkutik meskipun kita orang Madura atau kampusnya di Madura, tapi kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa dari luar negeri. Pengalaman kemarin yang informasi dari Afif maupun dari Wenti sangat komunikasinya bagus dengan mereka. Nah, harapannya kan siapa tahu nanti bisa kolaborasi dengan mereka, siapa tahu bisa melakukan studi di kampus-kampus mereka di luar negeri seperti itu. Jadi intinya mencari pertemanan, semakin banyak teman maka semakin banyak ilmu yang dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi Prasnowo yang telah berkenan berbagi ilmu pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman Himatipa itu dan kawan-kawan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang bagus. Harapan kami memang di pelatihan aplikasi karena tidak memungkinkan pelatihan dilaksanakan secara online, dilaksanakan secara offline, ya kita laksanakan secara online terlebih dahulu. Memang secara outputnya atau keberhasilan itu memang secara offline atau secara luring di kampus. Tapi belum mendukung seperti itu. Karena makanya nanti tolong kerjasamanya dari teman-teman semuanya, sehingga mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan bisa, rekamannya juga bisa, tapi melakukan apa yang dilakukan. Jadi langkah-langkahnya itu apa yang harus dilakukan. Klik mana, dan lain sebagainya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi benar-benar mahir di dalam menggunakan itu. Nah, itu ya, tolong dimanfaatkan kesempatan ini mumpung ada ahli yang bisa mengisi pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di kegiatan ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Khairul. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dan diskusi materi. Sebelum melangkah ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan peraturan pada acara kali ini. Yang pertama, pelaksanaan diskusi dimulai pada jam 9, peserta wajib hadir di Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta diharapkan berpakaian sopan dan mengaktifkan video dengan menggunakan virtual background yang disediakan panitia selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mengemute audio saat acara berlangsung, kecuali sudah diizinkan MC atau moderator. Yang keempat, ketika acara berlangsung, peserta diberi kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator dengan format nama, garis bawah pertanyaan, kemudian dikirimkan pada kolom chat. Dimohon untuk semua peserta menaati tata tertib agar acara ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Prasnowo terlebih dahulu selaku pemateri pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Mulan. Ya. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Jadi pagi ini saya mohon maaf sebelumnya. Jadi ini harus di reschedule gitu ya. Jadi jadwalnya mestinya tidak hari Rabu, tapi harus dipercepat gitu ya. Jadi karena di tanggal kemarin waktu dihubungi sama Pak Khairul ada crash jadwal kira-kira begitu. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan CV dari pemateri pada pagi hari ini. Nama Muhammad Adi Prasnowo, STMT IPM Asia ING. Alamat Desa Terungkulon, RT 2, RW 2, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Nomor telepon 081 233 893 531, email prasadi1986@gmail.com.
Instagram @adiprasnowo. Untuk pendidikan, Teknik dan Manajemen Industri Universitas Brawijaya S2 dan ASEAN Engineer Aveo Brunei Darussalam. Pengalaman kerja, Direktur Adi Teknik Workshop Engineering, dosen Sekolah Tinggi Teknik YPM Sidoarjo, dosen Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Associate Editor Doa Swedia, Reviewer Nasional Program Kreativitas Mahasiswa Kemdikbudristek, Ketua LPPM Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Risbang dan Inovasi Universitas Ma'arif Hasyim Latif, narasumber Gerakan Nasional Literasi Digital Kominfo RI, Instruktur Digital Entrepreneurship Akademi dan Tematik Akademi Kominfo RI. Untuk penghargaan 28 tokoh pemuda inspiratif Kabupaten tahun 2017, dosen berprestasi Universitas Ma'arif Hasyim Latif tahun 2019. Pada pemaparan materi ini akan ada 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi selama 45 menit dan sesi tanya jawab selama 15 menit. Agar tidak terlalu lama, langsung saja saya serahkan kepada pemateri, kepada Bapak Prasnowo. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Mulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Yang saya hormati juga selaku senior saya, Pak Khairul Hidayat, selaku koordinator Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang lain di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di Prodi TIP, dan teman-teman himpunan serta adik-adik sekalian yang hari ini mau melangkah menjadi pejuang skripsi, kira-kira begitu ya. Jadi saya dipesani, sebenarnya saya agak kagok ketika biasa memanggil Pak Khairul ini sebenarnya Mas. Jadi saya sama Pak Khairul itu ibarat sudah kayak kakak adik gitu. Jadi kita udah hampir lama tidur seranjang gitu. Jadi kebetulan saya juga S1-nya dari Trunojoyo. Jadi mohon maaf tadi di CV-nya belum tercatat karena kemarin ada kebutuhan CV yang pendidikan terakhir gitu. Jadi saya satunya di Trunojoyo, jadi merasakan bagaimana rasanya nasinya Bu Madun gitu ya. Jadi terus nasinya rujak yang di depan SMA Kamal gitu ya. Jadi masih ada sedikit sekilas nostalgia yang ada di Trunojoyo, kira-kira begitu. Jadi luar biasa teman-teman. Ketika hari ini hari libur masih produktif gitu ya, jadi untuk terus belajar. Nah ini yang diharapkan, memang rasanya nanti kalau semangat belajarnya tinggi juga skripsinya juga cepat selesai, kira-kira begitu. Terus prestasinya juga akan terus meningkat. Dan saya lebih mengapresiasi lagi bahwa luar biasa dari Pak Khairul Hidayat atas apresiasi prestasi yang disampaikan kepada mahasiswa gitu, juga Universitas Trunojoyo, karena memang itu bagian penting untuk mendongkrak bagaimana peningkatan prestasi mahasiswa. Karena kebetulan terakhir memang saya menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi swasta tadi. Nah itu akhirnya memang sama konsepnya, memang kita mempercepat, jadi mengakselerasikan kompetensi mahasiswa untuk tetap bisa bersaing gitu ya, terutama dengan perguruan tinggi di luar status swasta gitu. Jadi karena memang perguruan tinggi yang kemarin saya ada di sana itu kemudian memang perguruan tinggi swasta, dan alhamdulillah memang ketika ada upaya yang giat gitu ya, upaya yang keras dari teman-teman sendiri, terutama kan memang kembali ke teman-teman. Jadi dosen itu hanya mendorong dan mendampingi saja. Nah, salah satunya memang ketika kita belajar nulis itu paling tidak harus ada reference manager yang baik
gitu ya. Salah satunya, ini salah satunya. Jadi bukan reference manager itu menjadi satu hal yang harus diutamakan, bukan. Jadi kenapa begitu? Karena biasanya orang nulis artikel terus nulis skripsi itu cenderung apa ya? Saya ngomong lebih banyak males ke nulis daftar pustakanya ketika daftar pustakanya itu banyak gitu. Nah, apalagi dosennya yang biasanya agak killer itu, nah ini setiap paragraf harus mesti ada citasinya gitu ya. Nah ini kamu paragrafnya dapat dari mana? Ini harus ditulis citasinya. Ketika nulis citasi banyak, bingung nulis daftar pustakanya nanti di mana gitu ya. Nah, terus akhirnya ngetik satu persatu, kalau enggak gitu kopas dari skripsi yang lain. Nah kira-kira begitu. Nah itu yang akhirnya memang nuansanya akan terus membudaya seperti itu ketika software reference manager itu tidak digunakan dengan baik. Nah, salah satunya memang saya kebetulan ini yang kalau ngomong advisor Mendeley itu sebenarnya sih bukan satu apa ya, kalau saya ngomong semuanya bisa jadi. Jadi semuanya bisa jadi advisor asal catatannya mau mendaftarkan diri ke Mendeley gitu. Jadi asal mau mendaftarkan diri ke Mendeley. Nah, ini yang akhirnya dengan salah satu software reference manager ini kita dibantu gitu ya. Jadi untuk kemudian kita punya online library yang bisa diakses dimanapun. Jadi software reference manager ini fungsinya tidak hanya sekedar sebagai kutipan, sebagai nulis daftar pustaka dan segala macamnya gitu ya. Tapi pertemuan hari ini saya coba mulai dari apa ya, ini saya cuma punya waktu 45 menit ya. Benar Mbak Ulan ya, Mbak Ulan. Iya, Bapak, betul. Oke, siap. Saya jadi agak padatkan sedikit ya berarti. Nah, jadi pertama ketika kita mau coba menggunakan reference manager, itu mestinya kita harus tahu sumber referensinya dulu. Jadi karena begini, pada prinsipnya reference manager Mendeley ini adalah menggantikan perpustakaan yang biasa kita kunjungi secara fisik itu menjadi aplikasi, menjadi platform yang kemudian kita bisa bawa kemana aja. Kita bisa punya kapasitas kurang lebih sekitar antara 2 GB untuk bisa menyimpan data reference manager kita atau referensi kita yang kita gunakan untuk penelitian kita. Kalau memang penuh nanti bisa dihapus yang lain. Nah, kesempatan untuk menambah kapasitas penyimpanan itu biasanya memang mau tidak mau harus mendaftar menjadi Mendeley Advisor. Jadi sehingga nanti kita punya kapasitas penyimpanan kurang lebih sekitar 7,5 GB. Nah, dari sumber referensi untuk penelitian, untuk artikel, untuk apa ya, laporan tugas akhir dan segala macam, kita perlu eksplor jauh lebih banyak. Jadi ini salah satu yang biasa memang digunakan atau diakses oleh teman-teman peneliti, gitu ya. Ini yang paling banyak. Rasanya memang adik-adik teman-teman mahasiswa yang mau nulis skripsi, idealnya memang harus bisa dan harus tahu ini dulu sebelum nanti tahu tentang reference manager. Nah, bagaimana mencari sumber referensi yang baik adalah paling tidak begini, paling tidak seluruh akses sumber referensi yang ada di dunia internet itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, paling tidak begitu. Jadi ada banyak memang kita apalagi kalau memang berbicara tentang sumber referensi yang menyangkut rumpun keilmuan, itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, jadi ini coba kita perlu renungkan sedikit gitu. Jadi seringkali kita tidak tahu dan bingung harus memulai meletakkan ujung jari kita. Jadi ujung jari kita itu biasanya bingung gitu ya. Jadi mau dibawa kemana ini? Dimulai dari huruf apa dulu di laptop atau di PC kita gitu. Jadi untuk mendapatkan referensi yang cemerlang. Jadi ketika dosen memberikan tugas nanti cari artikel ilmiah dan tolong diresum gitu ya. Nah, ini bingung. Ini artikel ilmiahnya nyarinya di mana, terus nanti resumnya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang agak bahasa dalam tanda kutip cheating yang lebih positif gitu ya. Jadi cheating yang lebih positif itu begini. Ketika teman-teman disuruh nyari artikel terus disuruh ngeresum, itu biasanya kan teman-teman harus baca dulu nih semuanya gitu ya. Nah, memakan waktu dan ujung-ujungnya tinggal tidur gitu ya. Jadi ujung-ujungnya pasti ditinggal tidur. Tugasnya tidak selesai, besok deadline, dosennya agak marah-marah lah kira-kira begitu. Nah, ada beberapa platform juga sebenarnya yang untuk membantu tugasnya teman-teman supaya jauh lebih simpel. Misalkan kita tahu namanya resumer.com gitu ya. Nah, itu jadi kita tinggal taruh artikel di sana, sudah selesai mereka ngeresum sendiri.
Nah, ketika sudah diresum supaya tidak ketahuan dari dalam bahasa cheatingnya supaya tidak ketahuan sama dosennya, nanti kita masukkan lagi ke yang namanya spinner.id. Nah, jadi nanti kata-katanya dibolak-balik sama spinner itu kayak mesin spinner yang di labnya teman-teman punya mungkin gitu ya, untuk menulisnya itu kan diputar bolak-balik kata-katanya. Jadi tidak kayak kelihatan ini Kompas, dan itu juga bisa dipakai buat teman-teman yang lain juga, artinya jadi beberapa paragraf dipakai orang nanti di spin gitu aja. Nah, ketika itu misalkan kalau mungkin sudah tahu resumer, sudah tahu spinner, baru kemudian kita ketika formatnya sudah dalam bentuk artikel, itu kita tahu yang namanya getdigest.com gitu. Jadi getdigest.com terus GETDIGEST gitu ya. Nah, itu ketik saja di Google, nanti klik masukkan artikel di sana, mereka sudah bisa kasih kunci di mana saja yang harus diresum dan bagaimana hasil resumenya. Nah, itu yang kemudian paling tidak hari ini kita juga tidak boleh lagi tabu membicarakan yang seperti itu. Jadi tidak boleh lagi tabu membicarakan yang seperti itu. Dulu mungkin dianggap sebagai cheat gitu ya, jadi sebagai tindakan kecurangan. Tapi hari ini ketika itu kemudian dilakukan dengan baik, ditambahi dengan referensi, ditambahi dengan model parafrase, ditambahi dengan model pengayaan wawasan yang kita miliki dalam dunia keilmuan kita, rasanya itu akan jauh lebih smooth dan lebih manis untuk bisa diangkat menjadi topik-topik penelitian atau paling tidak pemenuhan tugas gitu ya. Nah, itu paling tidak ketika kita ujung jari kita ini mulai bingung gitu ya. Jadi teman-teman boleh akses dan segala macam. Nah, salah satunya ini ada 11 tips untuk dipakai di Google Search secara maksimal, efektif, dan efisien. Jadi materi ini nanti langsung saya skip saja, jadi supaya nanti mempersingkat, jadi nanti bisa saya share ke teman-teman untuk bisa paling tidak bisa dipelajari gitu ya. Jadi nanti kita ngomong fokusnya agak di menjadi, tapi nah sebagai seorang penulis, nah jadi autor dalam bahasa dunia publikasi, artikel ilmiah ataupun yang lain, penulis atau autor itu tidak terbatasi dengan satu yang namanya gelar. Jadi nulis artikel di artikel ilmiah itu tidak pernah tersebut gelar, kecuali di autobiografi yang ada di bawahnya artikel. Sehingga sebenarnya mahasiswa juga punya kesempatan yang sama dengan dosennya untuk kemudian bisa menulis dengan baik. Jadi kesempatan yang sama dengan dosennya untuk bisa menulis dengan baik, sehingga apa saja yang perlu dimiliki untuk kemudian kita bisa mengakses itu, paling tidak begini, kita paham dengan akun Google Scholar. Jadi kalau memang nanti belum punya artikel yang terindeks di Google Scholar, nanti akan itu belum punya, dan paling tidak kita familiar dulu dengan Google Scholar. Terus familiar dengan ResearchGate, gitu ya. Familiar dengan Sinta, familiar dengan Pablon, terus familiar dengan Researcher ID, familiar dengan Mendeley, gitu ya, familiar dengan Scopus, familiar dengan Perpusnas, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya nanti saya bilang bahwa ketika kita sudah familiar dengan platform-platform tadi, kita akan tahu berbagai macam jenis reference, gitu ya. Nah, salah satunya jenis-jenis reference itu ada yang namanya reference open source, gitu ya. Jadi secara umum jenis referensi itu terbagi. Jadi teman-teman kalau nyari referensi biasanya, Pak ini saya klik, tiba-tiba saya harus nggak bisa download PDF-nya. Tiba-tiba ketika saya download PDF-nya itu disuruh bayar, gitu ya. Nah, saya yakin ada teman-teman yang sudah bisa mengakses itu, gitu ya, mengakses itu untuk kemudian yang seharusnya berbayar kemudian tidak berbayar. Nah, saya tidak akan ngomong yang itu karena itu ranahnya benar-benar agak kurang baik gitu ya. Jadi kalaupun nanti kepingin ngomong yang itu, kita lewat Jabri saja gitu ya. Jadi kita lewat DM-an saja. Jadi supaya nanti tidak karena ini kan event resmi ya, jadi itu tidak boleh dibahas di sini gitu ya. Nah, jadi ada cara yang kemudian ketika kita nemu link, wah ini Pak artikelnya bagus, cocok banget buat penelitian saya. Tapi sayangnya Pak, saya harus bayar 35 US dollar. Saya tidak punya duit di sana gitu ya. Umpama pun punya, saya tidak tahu cara bayarnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian ada beberapa cara yang itu memang nanti kita akan bisa masuk dan dapat PDF-nya gitu ya. Dan bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, ada jenis referensi open source, restricted, dan berbayar. Nah, ini yang
biasanya seringkali ditemui sama teman-teman ketika cari. Nah, ada database referensi yang begitu banyak yang disediakan pertama oleh EBSCO, gitu. Jadi ini referensi sumber-sumber referensinya, gitu. Jadi pertama ada EBSCO, terus ada Copernicus, gitu. Jadi terus ada ProQuest. Jadi teman-teman di sini bisa cari contoh tesis, contoh disertasi, contoh deskripsi, gitu ya, contoh buku, contoh jurnal, artikel, segala macam, gitu ya. Baik itu yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Terus ada JSTOR, gitu ya. Terus JSTOR ini yang biasanya banyak open access dan yang berbayar dan restricted, gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Terus ada ScienceDirect, ada Sinta. Nah, ini Sinta ini platform kebanggaan kita semua. Jadi ini yang basisnya memang jurnal-jurnal di Indonesia. Terus ada Library Genesis, ini namanya genlib.rus, gitu ya. Jadi ini lebih banyak ke buku berbahasa asing, jadi e-book. Jadi e-book yang teman-teman biasanya harus beli mahal, gitu ya. Ini di website ini diberikan secara gratis dan dengan versi tertentu, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan itu. Terus ada IEEE, salah satu organisasi yang memang biasa menyelenggarakan di bidang engineering, gitu ya. Dan rekayasa lain yang terkait TIP, rasanya beberapa ada artikel yang masuk ke sini. Terus ada Web of Science, jadi ini juga platform yang menyediakan sumber referensi yang cukup banyak. Terus ada Google Cendekia, nah, dalam bahasa kerennya kita namanya Google Scholar, jadi ada Google Cendekia. Terus ada Scopus.com, jadi kalau ada ScienceDirect, itu yang kemudian memang Elsevier yang memang perusahaan resminya. Terus ada Scopus, ini yang kemudian unit, yang ini menjadi platform menyediakan berbagai macam jenis jurnal, gitu ya. Nah, yang dari itu nanti kita bisa akses referensinya. Terus ada Mendeley. Di Mendeley ini kita juga sama, kita disediakan di sana ada dataset. Fungsi lain dari reference manager Mendeley ini adalah ada dataset, ada rujukan, atau kita bisa download PDF untuk beberapa artikel ilmiah dan segala macamnya. Nah, itu di awal yang bisa saya sampaikan sebagai sumber referensinya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa familiar, jadi dan juga bisa explore jauh lebih banyak lagi, gitu ya, sehingga nanti itu akan bisa menambah wawasannya teman-teman ketika nanti teman-teman mau dikasih proyek apapun oleh dosennya, itu sudah tidak lagi bingung, gitu ya. Itu sudah tidak lagi bingung bagaimana caranya kemudian, wah Pak ini susah, gitu ya, nah, segala macam. Enggak, hari ini kita kacamata dan jendelanya itu terbuka lebar semuanya, gitu ya. Jadi tidak ada lagi akses pembatas. Bahwa dulu mungkin pernah dikasih cerita sama Pak Khairul, ya. Jadi dulu ketika kami harus melakukan tugas akhir, itu perpustakaan Universitas Trunojoyo masih kecil, gitu ya. Jadi sumber referensinya terbatas, akses internet itu hanya ada di gang berapa dulu ya, gang 1 apa gang 3, gitu ya. Jadi itu hanya ada di situ, kan iya ada 2, gang 1 sama gang 3 di perumahan Telang itu. Dan itu ketika ada tugas banyak ya ngantri dulu di sana, gitu ya. Jadi belum semudah yang sekarang. Nah, apalagi sekarang ada jembatan dan segala macam, jadi akses ke luar Maduranya juga jauh lebih mudah, gitu ya. Sehingga apalagi hari ini akses luar biasanya juga dibantu dengan teknologi. Nah, jadi ketika berbicara tentang Mendeley, jadi Mendeley adalah ini saatnya kita untuk kemudian punya cara yang lebih baik untuk melakukan penelitian. Jadi bahwa ketika berbicara tentang, bisa geser ini. Mohon maaf sebentar, kok kayaknya ada gangguan teknis sedikit. Oh, sorry, ini langsung. Nah. Jadi kita coba, mohon izin teman-teman sudah install aplikasi semuanya.
Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi oke, jadi mohon izin mungkin saya bisa dibantu dijawab di kolom chat gitu ya. Jadi ketik angka 1 kalau sudah install aplikasi gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi biar teman-teman juga agak aktif di kolom chatnya gitu ya. Ini kan diaktifkan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, oke. Namun tidak bisa login. Oke, siap. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu gambarannya. Gitu ya. Saya jadi agak senang ketika agak mulai aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan saya ngomong pertanyaan kan sudah install atau belum? Sudah, Pak. Gitu ya. Nah, saya yakin sudah install, tapi yang punya akses selanjutnya adalah kita harus login untuk bisa buka reference manager ini. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada yang terkendala login. Nah, tadi sudah ada satu yang menjawab sudah Pak, namun tidak bisa login gitu ya. Nah, ada yang sudah terkendala login atau sudah beres semuanya? Nah, jadi begini, reference management delay pertama itu harus sinkron dengan versi webnya. Jadi versi webnya itu paling tidak kita mendaftarkan akun, kita bikin akun dulu di sana dengan email yang aktif. Terus sama lah, kita kayak bikin medsos gitu ya. Jadi akun medsos, jadi bikin akun, nanti pakai email, ada username, ada password gitu ya. Nah, di sana nanti ketika kita mau login, itu kita diminta untuk mengisi kembali ke aplikasinya, itu mengisi kembali email dan passwordnya. Nah, baru kemudian di aplikasi yang berbasis desktop itu nanti bisa login gitu ya. Jadi kira-kira begitu mekanisme yang ada di Mendeley. Jadi Mendeley itu tidak hanya sekedar diinstal saja, tapi juga harus didaftarkan dulu di versi webnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika itu sudah dilakukan penginstalan, fungsi Mendeley secara umum. Jadi fungsi Mendeley secara umum ini adalah mengelola dokumen plus referensi, kolaborasi dan membuat grup, terus menemukan statistik dan rekomendasi, terus terakhir adalah up-to-date keilmuan yang kemudian disampaikan oleh kolaborator kita di seluruh dunia di platform Mendeley, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang pernah pakai Mendeley? Kalau sudah dijawab 1, kalau belum dijawab 2. Nah, kalau chat 1 yang lain. Kebanyakan sudah berarti ya. Nah, alhamdulillah berarti kalau kebanyakan sudah berarti saya sudah selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi Pak Khairul, terima kasih Pak Khairul gitu. Jadi karena ini kebanyakan mahasiswanya sudah selesai semua gitu ya. Jadi kayaknya harus diselesaikan ini gitu ya. Nah, baik paling enggak begini, saya tahu gambaran teman-teman ketika penggunaan aplikasi Mendeley gitu ya. Pertanyaan akhirnya begini, kita bawa saja suasana kepada hal yang lebih ke diskusi teknis gitu ya. Jadi ada beberapa hal memang yang secara advance itu disampaikan oleh Mendeley. Misalkan begini, kalau prodi TIP itu kemudian menginginkan panduan kutipan atau referensi atau penulisan daftar pustakanya itu identik gitu ya. Identik itu artinya hanya prodi TIP saja yang kemudian seperti itu bisa juga difasilitasi oleh Mendeley membuat style referensi sendiri gitu ya. Jadi kita tahu ada beberapa style referensi yang disampaikan oleh Mendeley yang secara umum internasional digunakan. Ada Harvard, ada AMA, ada apa gitu ya, terus ada Vancouver, ada Arabic dan segala macamnya gitu ya. Jadi banyak itu. Nah,
prodi TIP itu juga punya kesempatan yang sama membuat style tersendiri gitu ya. Nah, itu yang tingkatan lebih advance lagi nanti bisa, cuman kan memang enggak harus disampaikan secara umum gitu ya, tapi biasanya memang harus di set ulang gitu ya. Jadi pengsetan itu yang nanti juga biasanya agak butuh keterampilan sedikit gitu ya. Nah, khusus untuk yang pengguna bagaimana memaksimalkan fungsi reference manager gitu ya. Jadi saya akhirnya lebih banyak mungkin interaktif saja gitu ya. Jadi interaktif saja. Kalau ada yang mau, jadi mohon izin Mbak Mulan. Izin Mbak Mulan. Halo, Mbak Mulan. Iya, Bapak. Iya, oke. Siap. Mbak Mulan, barangkali gini aja. Jadi supaya jauh lebih aplikatif, sesi tanya jawabnya itu kita tiadakan gitu. Jadi sesi jawabnya kita tiadakan, tapi sesi diskusi langsung saja gitu. Jadi nanti lebih mengena kira-kira begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian menjadi kendala dan kepingin nanti teman-teman bisa sampaikan, kita bisa lakukan bareng-bareng kira-kira begitu. Nah, Iya, Bapak. siap nggih? Iya, Apa nggih? Iya, Bapak. Oke, siap. Jadi mungkin bisa langsung, jadi teman-teman kalau nanti memungkinkan, ini kan karena memang materi yang saya sampaikan itu memang tingkat pemula, gitu. Jadi saya anggap bahwa ini tingkat pemula dan memang agak mundur sedikit kalau teman-teman biasanya sudah lakukan itu, tapi teman-teman biasanya melakukan itu atas dasar pemahaman otodidak, kira-kira begitu ya. Jadi biasanya kira-kira begitu. Jadi pemahaman otodidak yang penting dapatlah Pak gitu ya. Nah, boleh raise hand, nanti akan dipandu oleh Mbak Mulan. Ketika raise hand-nya bagaimana nanti langsung disampaikan apa kira-kira Pak ini kalau mau cari referensi nanti mau dimasukkan seperti apa dan segala macam. Nah, kira-kira begitu. Nah, baik, silakan sambil jalan. Jadi pertama saya juga akan sambil jalan begini. Paling tidak saya langsung pilih beberapa hal yang itu nanti agak krusial biasanya yang biasa digunakan oleh teman-teman. Sorry. Nah ini yang sering kali agak dilupakan ketika teman-teman memiliki software reference manager Mendeley. Jadi sebenarnya reference manager Mendeley itu membantu kita untuk bisa melihat dan menunjukkan hasil resuman kita di setiap file PDF. Jadi makanya reference manager Mendeley itu ketika yang agak sudah advance itu males banget kalau saya ngomong males banget untuk ngisi Mendeley-nya dengan hanya sekedar metadata. Nah, jadi mereka metadatanya itu juga harus disertai dengan file, karena ketika kita menggunakan file yang disertakan di Mendeley, kita juga bisa menggunakan itu sebagai dasar bahwa file ini nanti tergabung dalam konteks bab ini, ya file ini nanti bab ini dan segala macam gitu ya. Nah, jadi itu nanti yang akan membantu memudahkan kita. Ya. Jadi contohnya kira-kira begitu, begini, gitu. Jadi open access publishing itu nanti kita bisa tandai. Jadi akhirnya kita akan bisa mencari gitu ya. Jadi read and work in the PDF viewer. Jadi ketika kita cari dengan kata kunci open access gitu ya, itu seluruh artikel yang kita tandai ada kata open access-nya gitu ya. Jadi yang kita tandai ya ada kata open access-nya itu kemudian akan dimudahkan melakukan pencarian oleh Mendeley-nya gitu ya. Jadi sehingga itu juga nanti yang akan memudahkan teman-teman ketika mohon maaf biasanya kan kira-kira begini, saya cari referensi ada 10 nih gitu ya. Nah, terus referensi 10 ini nanti nyebar, ada di bab 1, ada di bab 2, ada di bab 3 gitu ya. Nah, itu yang akhirnya nanti loh ini kemarin referensinya di mana ya. Nah, itu akhirnya kita juga bisa lakukan annotate and highlight gitu. Jadi ketika kita kuningkan ini gitu ya. Jadi ini saya contohkan aja ya kira-kira ya. Agak lebih ini kira-kira begini ya. Bisa kelihatan ini ya, Mbak Mulan ya? Bisa, Bapak. Oke.
Jadi ketika dalam satu artikel, ini kan basisnya metadata, jadi begini. Nah, metadata artikel itu ada yang attached with file gitu ya, jadi dan juga ada yang hanya sekedar metadata. Kalau yang hanya sekedar metadata itu di kirinya ini tidak ada labelisasi jenis filenya. Gitu ya. Jadi, nah teman-teman yang biasanya senang nulis itu cenderung nyimpen bahwa yang kiri ini dipastikan ada labelisasi jenis file yang begini kira-kira. Jadi karena apa? Nanti membacanya tidak lagi menggunakan PDF viewer atau PDF reader, tapi membacanya menggunakan aplikasi Mendeley juga, sehingga kita tidak perlu banyak buka aplikasi. Nah, kembali lagi, itulah salah satu keunggulannya dari Mendeley. Gitu ya. Jadi sambil endorse sedikit lah kira-kira begitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak ini kemudian tidak didengar oleh Mendeley secara langsung gitu ya. Nah, jadi nanti agak diedit gitu ya. Jadi supaya nanti meningkatkan kapasitas penyimpanannya, jadi teman-teman bisa mendaftarkan sebagai advisor Mendeley. Sehingga nanti yang semula 2 GB itu jadi 7,5 GB. Kenapa harus begitu? Karena yang kita simpan itu begini, ada attachment filenya. Nah, ketika di attachment file ini kan kapasitasnya besar filenya itu akan jauh lebih besar daripada yang hanya sekedar metadata. Yang metadata biasanya paling cuma 1-5 KB. Kalau yang ini itu kan tergantung filenya, bisa jadi 10 MB, bisa jadi 2 MB, apalagi kalau yang kita simpan itu buku. Gitu ya. Nah, sehingga itu nanti yang perlu kuota penyimpanan yang agak banyak. Gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lakukan itu dengan cara bisa melakukan peningkatan kapasitas penyimpanan itu dengan cara mendaftarkan sebagai Mendeley Advisor. Tidak dipungut biaya dan juga tidak dapat bayaran, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman begini, jadi menjadi Mendeley Advisor itu bagian daripada voluntary, jadi relawan. Jadi paling tidak niat kita, tujuan mulianya adalah menebar keilmuan, gitu ya, kemanfaatan dan segala macam, kira-kira begitu, dengan bonus kapasitas penyimpanan. Sehingga ini nanti yang seringkali, kadang kalau teman-teman bahasanya begini, kadang ketika teman-teman itu mengambil kutipan, itu biasanya kan lewat Google Scholar ya. Nah, dari Google Scholar itu yang diambil hanya metadatanya saja. Nah, tapi ketika teman-teman itu melakukan kutipan, yang diambil filenya itu akan jauh lebih enak untuk dibaca. Nah, sehingga ini tadi ketika ada file yang seperti ini, itu kemudian langsung ditampilkan di sebelahnya oleh Mendeley. Nah, ketika yang seperti ini baru nanti itu akan dilakukan annotate and highlight. Nah, jadi kita bisa misalkan ini ya. Nah, kita ngambil satu paragrafnya dari artikel ini gitu ya. Nah, ya kita bisa langsung saja dikasih highlight this type gitu ya. Nah, terus kita kasih komen, dalam artian komen itu begini. Jadi contohnya begini, ketika saya melakukan membuat tulisan, itu saya paragraf ini, misalkan begini, karena saya bikin tulisannya agak banyak, saya kasih judul tulisan ini sumber artikel dengan judul apa gitu ya. Jadi misalkan saya mau bikin judul kinerja ini yang agak ini misalkan pengukuran kinerja dengan balance scorecard di UMKM gitu ya. Itu judul artikel saya. Saya ngambil beberapa referensi dari artikel orang lain sehingga ini sumber artikel untuk saya yang itu kemudian digunakan untuk paragraf 1 pendahuluan. Jadi itu nanti yang akan kemudian kita tidak lagi susah untuk memilah-milah. Jadi kita tidak lagi susah untuk memilah-milah. Jadi memang begini Pak, semuanya itu kan harus dibaca, iya. Jadi orang nulis, orang penelitian itu tidak ada ceritanya
apa ya, yang namanya begini, sebagus apapun platform ataupun aplikasi yang mendukung itu tetap harus dibaca, gitu ya. Meskipun hasil resuman itu harus dibaca. Tidak mungkin kita kita masukkan platform terus jadi, enggak, gitu ya. Nah, itu nanti juga harus tetap dibaca dan segala macamnya, gitu ya. Nah, ini model annotate and highlight yang sering kali digunakan untuk memudahkan kita. Jadi sebelum kita nanti memastikan bahwa artikel ini fix mau dikutip atau tidak. Jadi mindset kita agak dirubah ketika yang awalnya biasanya begini, kebanyakan menggunakan Mendeley itu kita nyari artikel, kita masukkan ke Mendeley, kita kutip, selesai. Nah, sekarang enggak. Mendeley itu kita fungsikan sepenuhnya sebagai online library. Jadi perpustakaan digital kita, gitu. Jadi perpustakaan online kita. Jadi kita nyari referensi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Buku ditaruh di sini, artikel ditaruh di sini, terus laporan tesis taruh di sini dan segala macamnya taruh di sini. Pastikan ini perpustakaan kita yang kita bisa bawa kemanapun. Teman-teman mau dimanapun tetap bisa baca, gitu ya. Teman-teman mau di belahan dunia manapun teman-teman tetap bisa baca, gitu ya. Nah, baik secara offline, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya memudahkan kita bahwa ketika nanti kita baca tentang paragraf tertentu di dalam laporan tertentu atau artikel tertentu, baru kita sitasi, gitu ya. Jadi jangan butuh Mendeley hanya untuk mensitasi saja, gitu ya. Jadi kasarnya kira-kira begitu ya. Jadi jangan hanya membutuhkan Mendeley untuk membantu teman-teman nulis sitasi. Itu sangat-sangat, saya ngomong bahwa sangat mubadir sekali, gitu ya. Jadi sangat menyia-nyiakan sekali, gitu ya. Jadi bahwa software ini lebih banyak fungsinya tidak hanya sekedar untuk membantu kita nulis daftar pustaka dan segala macam, gitu ya. Meskipun itu menjadi tujuan utamanya, tapi mulai hari ini mohon nanti mindsetnya dirubah bahwa kita punya Mendeley itu ya kita punya perpustakaan, gitu ya. Jadi ketika kita punya perpustakaan ya berarti kita bisa bermain-main di sana, kita bikin raknya di sana, gitu ya. Jadi kalau saya bilang bahwa ini sebenarnya raknya, gitu ya. Jadi yang saya mainkan di kiri ini, gitu ya. Jadi ini adalah raknya. Jadi saya punya rak A3 20, jadi isinya banyak, gitu ya. Ini yang kemudian ketika saya mengikuti event di A3, ketika kita ini raknya jurnal Among, gitu ya. Jadi ketika ada teman-teman yang harus direview dan segala macam itu kita taruh di sini. Terus ini ada raknya Pak Ananta, gitu ya. Ini yang kemudian ini terus ada raknya Batik Jetis, gitu ya. Jadi sebenarnya sama, konsepnya sama dengan perpustakaan online secara umum, bahwa ini yang kemudian jangan sampai begini, jangan sampai kemudian ketika kita bikin Mendeley itu kita taruh semuanya di all dokumen, bingunglah kita, gitu. Jadi coba bayangkan kalau referensinya segini banyak, gitu ya, dan kemudian kita harus memilah satu persatu, ya otomatis, gitu ya, kita akan kebingungan sendiri. Belum masuk skripsinya sudah bingung duluan, gitu ya. Nah, sehingga kita bikin rak yang agak cukup banyak, gitu ya, sehingga itu nanti memudahkan kita. Termasuk bagaimana kita meng-create groups, artinya kita bikin grup, gitu ya. Jadi apa ya bahasanya, memang ketika kita mau kolaborasi dengan teman, gitu. Jadi nanti kan tadi sudah bikin akun di webnya Mendeley ya. Jadi ketika di webnya Mendeley itu baru nanti kita undang teman-teman kita, gitu ya, untuk bikin grup. Baru itu nanti yang akhirnya kita juga akan dimudahkan ketemu sama orang-orang lain, gitu ya. Nah, itu fungsi yang kemudian secara attachment file yang biasanya seringkali kita lupakan dan kita kesampingkan bahwa oh ternyata bisa ya, begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya saya kembali lagi ke sini. Nah, jadi ketika kita sudah mulai bahasanya attachment filenya kita sudah annotate dan sudah highlight, baru kita bisa look up term definition. Jadi kita bisa nyari berbagai macam definisi, gitu ya. Kita bisa nyari berbagai macam definisi dengan cara melook up-kan, gitu. Jadi melook up-kan itu jadi tadi ketika kita sudah kasih
kasih pengertian tadi gitu ya. Nah, jadi kita ngambil referensi dari sini, terus pengertiannya apa dan segala macam. Ketika sudah ada noted, itu baru nanti kemudian memudahkan kita untuk bisa mencari referensi dan segala macam gitu ya. Nah, itu paling sering kali kebutuhan mendasar Mendeley, tapi sering kali juga dilupakan. Jadi saya berharap teman-teman nanti di Mendeley-nya itu tidak lagi isinya hanya metadata, tapi isinya nanti file semua gitu. Jadi ketika file itu baru nanti kemudian bisa dimainkan. Saya yakin ketika Mendeley-nya itu hanya berisi metadata gitu ya, itu teman-teman mau nulis juga bingung karena kita tidak tahu isi metadatanya itu apa sebenarnya gitu ya. Kan biasanya kira-kira ini ya, nah, kira-kira yang begini nih. Nah, yang kita lihat yang 10 years cross disciplinary ini kan kalau diklik itu tidak akan ketemu filenya dan tidak akan ketemu isi filenya. Nah, ketika kita tidak ketemu isi filenya, kita terus mau ngambil dari mana? Nah, itu yang akhirnya juga bagi dosen sebenarnya akan sangat memudahkan ketika itu dilakukan bahwa mahasiswanya ketika ada satu dalam grup bimbingan gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus berhati-hati gitu ya. Jadi harus berhati-hati ketika dalam satu bimbingan, grup bimbingan, dosennya juga nanti dijadikan kolaboratornya. Jadi oke, ada 5 orang, 6 orang plus dosennya. Nah, ketika dosennya kepingin tahu, saya pengen tahu teman-teman ini referensinya ngambil dari sini bagian mana. Nah, itu teman-teman agak kalang kabut ketika teman-teman itu nanti nyimpennya hanya yang berupa metadata. Yang hanya berupa metadata. Kalau teman-teman nyimpennya yang file begini, itu tidak akan pernah kalang kabut dan teman-teman ketika sudah nyimpen file, di-highlight, dikasih note, selesai sudah. Artinya selesai sudah itu dosennya juga akan terjawab. Oh, berarti paragraf ini tidak hanya sekedar mensitasi. Nah, ada bukti otentik citasinya dari artikel ini bagian ini gitu ya. Sehingga makanya kenapa penulisan daftar pustaka yang biasanya agak jelaskan itu kan biasanya ada jurnal, ada nama penulis, ada tahun terbit, ada nama jurnalnya, terus ada nama penerbitnya, ada nama kotanya, ada halamannya, ada DOI-nya dan segala macam gitu ya. Nah, seringkali kan kita menganut yang kemudian secara umum saja. Nah, itu biasanya yang ketika teman-teman mulai masuk ke artikel ilmiah yang bereputasi, itu yang biasanya diminta detail gitu ya. Nah, dan mereka cenderung agak tanya yang agak dalam. Makanya software reference manager Mendeley ini juga membantu untuk proses kolaborasi dalam bimbingan. Ya, jadi nanti dosennya juga tinggal kasih share gitu ya. Nah, ini Pak progresnya ke kita, terus nanti sumber referensinya dari mana. Nah, ketika kolaborator ini berada dalam satu grup gitu ya, itu juga bisa saling melihat sumber referensi yang digunakan. Nah, jadi bisa juga melihat sumber referensi yang digunakan sehingga nanti sama-sama bisa mengetahui dari mana sumbernya dan bagaimana cara mensitasinya. Nah, ketika berbicara tentang citasi, nah, using Mendeley Citation Plugin ini, itu yang teman-teman nanti juga perlu ketika sudah install, ketika kita sudah install Mendeley, kita juga perlu install di MS Word Plugin. Jadi ketika MS Word-nya nanti belum connect dengan Mendeley, ya sama saja. Ya, artinya Mendeley ini harus berdiri di dalam MS Word gitu ya. Jadi kalau berdiri sendiri-sendiri nanti tidak akan bisa digunakan. Oke, misalkan saya contohkan kira-kira begini. Nah, ini kelihatan tampilan MS Word saya ya Mbak Mulan ya? Kelihatan. Oke, siap. Ketika ini sudah dilakukan kayak yang tadi, jadi ada harus install juga plugin-nya di MS Word gitu ya. Ketika kita klik reference, nah ini sudah muncul apa ya? Ini dialog box. Jadi dialog box yang itu juga menyediakan kolom Mendeley.
Jadi mulai dari insert station, terus insert bibliografi, open Mendeley dan segala macam gitu ya. Nah, jadi secara umum kan biasanya teman-teman ngetik paragraf nih gitu ya, kemudian ada insert citation, ini kita nyari namanya, misalkan namanya Adi gitu ya. Nah, jadi juga kemudian kita oke. Nah, biasanya kan teman-teman lakukan ini gitu ya. Jadi terus nanti di paling belakang ada daftar pustaka. Terus di daftar pustakanya insert bibliografi. Nah, kira-kira begini. Nah, ini kan ini fungsi paling sederhana ketika kita berbicara tentang manfaat dari Mendeley gitu ya. Nah, tetapi ketika kita agak mulai lupa gitu ya, misalkan insert station. Nah, loh, ini insert stationnya tadi artikelnya namanya siapa ya? Saya taruh di mana? Nah, itu fungsinya tombol ini go to Mendeley. Nah, ketika di go to Mendeley itu kemudian ketika misalkan gini ya, saya contohkan yang agak, nah ini. Nah, jadi ini per bab gitu. Jadi ada bab latar belakang ini pendahuluan, ada bab tinjauan pustaka, ada bab kerangka berpikir ini di bab 3 gitu. Jadi ini masing-masing nanti isinya juga ada sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bingung untuk kemudian mau mensitasi, oh ini dari mana? Makanya nanti kalau misalkan mau bikin skripsi, bikin foldernya folder skripsi. Di folder itu nanti dibikin subfolder gitu ya. Jadi ini tinggal klik kanan saja gitu ya, nanti tinggal new folder. Nah, new folder itu muncul paling bawah gitu ya. Nah, baru nanti kemudian itu dilakukan subfolder. Nah, ketika di subfolder itu baru nanti kita bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, misalkan begitu ya. Atau biasanya kan yang ada daftar referensinya itu hanya kebanyakan di bab 1, bab 2, bab 3. Terus nanti ada di bab 5 itu ada di analisa dan interpretasi hasil gitu. Nah, itu biasanya ada sedikit mengutip lagi di referensi. Nah, itu yang perlu kita bikin rumah-rumahnya sendiri. Nah, sehingga misalkan itu kita ngomong di bab 1 atau bab 3. Ini tinggal kita klik yang di sini, baru klik yang atas ini, yang tulisan cite, yang tulisan cite gitu ya. Nah, ini kita klik, nah baru nanti muncul yang di belakangnya ini. Dan di daftar pustaka juga akan muncul secara otomatis gitu ya. Nah, ini fungsi paling mendasar. Jadi teman-teman nanti juga bisa explore untuk fungsi dasar dari bagaimana cara nge-tweet dan segala macamnya gitu ya. Nah, sehingga itu nanti bisa dilakukan pengayaan sumber referensi, kira-kira begitu. Baik, itu kira-kira yang secara umum di platform Mendeley secara desktop gitu ya. Saya ke yang web gitu ya. Jadi kurang berapa menit Mbak Mulan? Kurang 10 menit lagi, Bapak. Kurang 10 menit lagi ya. Oke, siap. Saya share screen untuk yang versi webnya gitu ya, Mbak. Nah, ini yang versi webnya, teman-teman bisa akses di mendeley.com. Nah, di mendeley.com itu kemudian kita ketemu tampilan web yang begini gitu ya. Dan mendeley.com ini atau Mendeley ini punya fitur atau produk yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Satu, di reference manajernya. Jadi yang kita pakai tadi itu reference manajernya. Kemudian ada 2 dataset, gitu ya. Dataset itu ketika kita buka, kita mau nyari data yang disediakan oleh Mendeley itu bisa atau bahkan create a dataset. Jadi ketika kita create dataset, artinya kita menyediakan data untuk bisa dikonsumsi oleh orang lain. Misalkan ini saya ngomong apa ya?
Nah, ini macam-macam data yang kemudian disampaikan di Mendeley. Jadi Mendeley itu juga bagian daripada kalau ada platform yang lain namanya Kaggle itu juga sama, GitHub itu juga sama, gitu ya. Terus, nah Mendeley juga memberikan layanan seperti ini sehingga teman-teman ketika membutuhkan data untuk penelitian, entah itu data terutama memang data sekunder ya, jadi data sekunder yang bisa disampaikan di dalam laporan penelitian itu bisa nanti nyarinya di Mendeley gitu ya. Jadi kebanyakan sih memang data yang disampaikan oleh teman-teman yang di luar negeri, karena memang teman-teman yang di sini itu cenderung biasanya agak kurang open dengan data gitu ya. Nah, kita nyari petani saja masih tidak ada data yang disampaikan gitu ya. Nah, ini konservasi, kompleks budaya hutan. Nah, jadi ini fungsi yang lain produknya yang disampaikan oleh Mendeley, gitu ya. Terus produk yang lain ada namanya carriers, gitu. Jadi di Mendeley kita akan ketemu dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang ditawarkan, baik itu part-time, baik itu full-time, gitu ya, terus ataupun yang modelnya freelance, gitu ya. Jadi ada misalkan data processing spesialis, jadi teman-teman bisa lakukan dan kolaborasi dengan macam-macam teman-teman yang ada di luar negeri, gitu ya. Nah, terus ketika tadi teman-teman mau meningkatkan kapasitas penyimpanan, jadi teman-teman bisa akses di advisor community. Jadi ini yang sehingga nanti teman-teman dapat sertifikat menjadi Mendeley Advisor. Jadi advisor community, klik yang di sini. Ketika sudah klik nanti sama teman-teman tinggal become an advisor gitu ya. Jadi ini biasanya laptopnya agak kena cookies dan segala macam, biasanya muncul begini, kalau enggak biasanya langsung gitu. Nah, itu tinggal nanti teman-teman lakukan itu, dan teman-teman ketika sudah di-approve oleh Mendeley, status teman-teman berubah menjadi Mendeley Advisor, dan teman-teman punya sertifikat, terus teman-teman nanti juga ada peningkatan kapasitas penyimpanan sebesar 7,5 GB. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman tentang Mendeley gitu ya. Jadi untuk lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa terus dan mau terus belajar, terutama apa ya, saya kalau ngomong tidak hanya sekedar Mendeley, banyak gitu. Jadi banyak software reference manager yang itu bisa digunakan, tapi paling tidak yang murah meriah gitu ya, dan bahkan bukan murah meriah gitu ya, gratis, itu ya salah satunya di Mendeley. Dan yang lebih terpenting lagi adalah jangan kemudian kita dengan teknologi terus merasa bahwa oh ini akan dimudahkan, tidak. Yang namanya membuat laporan tugas akhir, penelitian, nulis artikel, mau berprestasi, itu intinya adalah banyak membaca, banyak relasi, jadi terus akhirnya kemudian nanti kita juga menjadi banyak wawasan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Mulan. Kalau memang ada perlu sesi tanya jawab, dipersilahkan. Sementara saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Langsung saja untuk diskusi tanya jawab, di mana akan dibuka 2 sesi tanya jawab, yaitu sesi yang pertama ada 3 penanya dan sesi yang kedua ada 2 penanya. Untuk yang bertanya silahkan raise hand, kemudian on mic dan on cam. Oh ya Bapak, di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Mia Dewi. Bapak izin bertanya, ketika saya memasukkan file referensi di aplikasi Mendeley, seringkali untuk detailsnya banyak yang salah atau tidak sesuai dengan file yang ada, sehingga saya sering mengedit secara manual untuk memperbaikinya.
Mungkin dari Bapak ada cara agar dapat memasukkan filenya, tetapi detailnya tetap sama dengan yang sudah ada di referensi. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Mia. Jadi ya memang ada kurang lebihnya gitu ya. Jadi ketika kita masukkan metadata itu biasanya agak cenderung lebih pas gitu ya. Tapi ketika kita memasukkan model yang jenisnya file itu biasanya memang agak buyar gitu ya, karena memang yang dibaca adalah filenya bukan metadatanya. Nah memang mau tidak mau ya sedikit agak perlu effort gitu ya. Jadi nanti kita perlu benerin paling tidak judulnya dibenerin, terus autornya dibenerin dan segala macam gitu ya. Tapi pastikan bahwa ketika kita memilih memasukkan yang model file itu, bahwa kita jauh lebih punya banyak kesempatan dan manfaat yang diberikan oleh file dan Mendeley-nya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca metadatanya gitu ya. Nah, jadi kalau saya sendiri biasanya dua-duanya saya masukkan gitu ya untuk mempermudah supaya nanti saya tinggal kopas yang dari metadata saya taruh di filenya, kira-kira begitu. Jadi cukup agak punya effort sedikit lah, kira-kira begitu ya. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Mia ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan raise hand. Kemudian nanti on mic dan on cam. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Rasanya memang sudah advance semua gitu ya. Jadi Mbak Mulan ya. Jadi paling tidak begini. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini dengan model insentif yang sudah ditawarkan oleh Pak Khairul gitu ya, itu akan jauh lebih memberikan semangat buat teman-teman gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil karya dan outcome untuk kebutuhan prodi dan juga teman-teman secara kompetensi pribadi ya itu semakin meningkat gitu ya. Jadi kembali lagi memang yang perlu terutama ini. Jadi saya kemarin waktu di Warek itu lebih banyak pendekatannya ke hampir seluruh himpunan prodi gitu ya untuk bisa meningkatkan masing-masing prestasi. Jadi saya bikin semacam agak iklimnya kompetitif gitu ya, sehingga itu nanti prodi ini juara apa, prodi ini juara apa dan segala macam gitu. Jadi sama halnya ketika nanti teman-teman himpunan prodi jangan pernah kalah untuk tidak berprestasi dengan prodi yang lain gitu. Jadi kalau prodi yang lain posting ini, wah ini prodi kita harus jauh lebih posting lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tugasnya di teman-teman Hima memang agak berat ketika di pengalaman saya itu harus dipacu benar-benar gitu ya. Jadi saya tidak kepingin ada Hima yang diem-diem saja gitu ya, terus tidak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau perlu ikut seminar internasional berangkatkan gitu ya, kalau perlu ikut seminar nasional diberangkatkan gitu ya. Nah, bikin event-event penulisan artikel ilmiah community diberangkatkan gitu ya, dan segala macam gitu ya. Nah, jadi itu nanti mungkin yang dari teman-teman Hima prodi gitu ya, itu bisa juga nanti membantu prodi untuk paling tidak memacu semangatnya teman-temannya, kira-kira begitu. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin dari
Nuron bisa on mic dan on cam. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ji. Ini untuk menggunakan Mendeley di Office, apakah kita perlu terhubung dengan akun Microsoft? Soalnya waktu saya mau menghubungkan itu dirujuk ke login ke Microsoft. Ya, oke. Terima kasih Mas Nuron. Jadi saya justru malah menemukan case yang baru pertama kali ini. Jadi sebelumnya tidak pernah ada case yang itu harus merujuk ke akun Microsoft-nya gitu. Jadi atau barangkali gitu. Jadi barangkali. Tapi enggak juga sih ya. Jadi atau barangkali lisensinya sudah mulai habis ya. Jadi di Windows dan Microsoft-nya. Meskipun nanti di plugin, tapi rasanya enggak ada kendala sampai selama ini. Jadi atau bahkan mungkin bisa ditunjukkan langsung case-nya on laptopnya gitu ya. Jadi supaya kita tahu semuanya. Karena memang tidak pernah ada yang model begitu ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke akun Microsoft, enggak ada di situ. Jadi ketika MS Office kita aktif di Word kita, di laptop kita, itu ketika kita mau install plugin Mendeley juga tinggal langsung saja gitu ya. Kecuali begini, yang lebih banyak case-nya itu adalah Mendeley crash. Jadi ketika kita sudah plugin ke MS Word, terus kita buka di MS Word, terus itu biasanya Mendeley-nya tidak mau kebuka. Nah, kebukanya adalah Mendeley crash. Nah, itu yang sering kali biasanya terjadi. Gitu. Jadi, tapi kalau sampai tidak bisa diinstal di MS Word atau bahkan pluginnya tidak mau berjalan, ini yang agak jarang. Gitu. Baru saya temui yang sekarang ini. Tapi yang intinya tidak harus mempunyai akun Microsoft. Jadi, gitu ya. Jadi jawabannya tidak harus mempunyai akun Microsoft. Karena Microsoft juga sebenarnya tidak perlu ada akun gitu ya, kecuali di beberapa platform tertentu. Misalkan kalau kita ngomong di MS Word ini, sebentar saya buka. Ya, ini biasanya langsung terhubung pada saat kita install pertama kali. Gitu ya. Jadi kita install pertama kali itu biasanya admin PC gitu ya, itu yang secara otomatis akan menjadi nama akunnya, kira-kira begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Ulan. Jadi saya kembalikan lagi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Nuron ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Kemudian sesi selanjutnya, sesi yang kedua, yaitu ada 2 penanya. Untuk penanya pertama dari Mas Idrus, monggo Mas bisa on mic dan on. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Izin bertanya, Bapak. Di sini kan waktu itu kan saya juga udah ngeinstal aplikasi Mendeley ya Bapak. Tapi kan teman-teman ada yang baru menginstal aplikasi Mendeley. Nah itu tuh kendalanya tuh sekarang kalau misalnya semalam itu teman-teman tuh pada bingung dikarenakan di aplikasi Mendeley yang baru itu di websitenya itu tuh masih susah tuh kalau dimasukin ke dalam MS Word atau dihubungkan ke MS Word. Seperti itu Bapak, mungkin dari Bapak ada tips and trick biar yang di-download, yang baru-baru ini mendownload itu tidak ada jadi nggak bingung gitu Pak buat masukin ke MS Word-nya, seperti itu Pak. Tapi Mendeley-nya sudah berhasil terinstall ya? Sudah Bapak. Ada contoh nggak yang kemudian bisa disampaikan
di Zoom ini. Kira-kira kondisi kendalanya kayak gimana? Gitu ya. Sebentar nggih, Pak. Nggih. Ditampilkan aja terus biar gampang terus. Nggih. Ditampilkan aja. Biar enak, biar ketahuan. Iya. Kok kayaknya tadi Mas Nurun begitu juga ya. Jadi apa karena memang versi terbarunya ini masih belum kompatibel dengan MS Word gitu ya. Izin share screen ya, Bapak. Gini, Pak, tampilannya, Pak. Biasanya kan itu langsung ke aplikasinya ke download, terus tampilannya kan biasanya seperti ini ya, Pak. Jadi itu teman-teman semalam itu kebingungan di sini, Bapak. Akhirnya tapi selanjutnya sih langsung udah bisa, Pak, pakai Mendeley desktop. Jadi tampilannya seperti Mendeley biasanya gitu, Pak. Terlihat enggak, Pak? Mohon maaf, Bapak, mic-nya belum nyala, Bapak. Sorry, ya. Ini yang kendala, ini Mendeley desktop kan ya? Iya, Bapak. Ya, ini Mendeley desktop. Terus yang kendala dengan Microsoft Office Word-nya yang seperti apa? Jadi kalau semisal pakai ini ya, Bapak, itu tuh di Microsoft Office-nya tuh susah, maksudnya nggak sama-sama buku panduan yang pernah di-share gitu, Pak. Kan buku panduannya kan aturannya, maksudnya tahap-tahapnya itu nggak sama-sama yang ini, gitu. Sebenarnya sih ya tinggal pembaruan aja, tapi pada prinsipnya sama. Ketika kita ngeklik tools, terus ada install Mendeley, gitu ya, set for Microsoft Word, ini yang kemudian nanti langsung masuk ke Microsoft Word-nya, gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah ngeklik yang ini ya, Bapak, install Mendeley site for Microsoft Word, itu munculnya seperti ini, Bapak. Terus dibuka di Microsoft Word-nya? Itu belum belum. Nah, terus kan akhirnya jadi kayak gini kan ya, Bapak, harusnya. Nah, ya terus kemarin sih nah, ini open in Word-nya itu bisa diklik. Iya, Bapak, ini semalam foto aja, Bapak. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman udah bisa, Pak. Ya, langkah-langkahnya memang dari aplikasinya memang ada pembaruan gitu ya. Jadi kalau yang di lama itu memang modelnya yaitu tadi install plugin, terus ketika install langsung nyambung. Nah, ini kan memang harus ada plugin tersendiri gitu ya. Nah, ya ini memang menyesuaikan kebijakan Mendeley yang baru karena memang wacananya itu akan dibuat berbayar semuanya. Nah, gitu. Jadi wacananya memang akan dibuat berbayar semuanya, tinggal nanti yang free itu adalah package basic-nya saja. Nah, artinya package basic ya tidak terkoneksi dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi triknya lagi itu saya berharap teman-teman ketika masih menggunakan Mendeley sebagai dasar untuk reference manager, saya berharap segera untuk bisa daftar sebagai Mendeley advisor sehingga nanti ketika itu proses aplikasi ini sudah mulai berbayar gitu ya, atau semuanya dibuat premium, itu teman-teman tetap bisa mengakses secara free karena statusnya sebagai advisor. Kira-kira begitu, masih terus. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga saya ini karena memang pembaruan aplikasi ya, jadi ada model prosedur penginstalan yang juga ada pembaruan, kira-kira begitu. Jadi ketemu kuncinya, jadi memang tidak perlu harus ke Microsoft gitu, artinya akun Microsoft tidak, yang penting memang karena ini pluginnya dibuat terpisah. Kalau dulu memang pluginnya jadi satu, karena sekarang ini dibuat pluginnya terpisah. Kira-kira begitu. Masih terus.
Tapi sekarang sudah aman semua ya? Aman, Bapak. Oke, siap. Baik, kembalikan lagi ke Mbak Mulan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Mas Idrus? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk penanya yang kedua, yaitu dari Ismawati, bisa on mic dan on cam ya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izin bertanya Pak, menanggapi punyanya Mia tadi, pertanyaannya Mia, kan Bapak bilang kalau lebih baik menggunakan metadata. Nah itu yang dimaksud metadata itu gimana Pak? Terus caranya bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Baik, saya share screen ya. Ini kelihatan ya? Nah, yang disebut metadata itu adalah yang di kanan ini, details ya. Details ini yang nanti jadi metadata itu terdiri dari judul artikel, nama penulis, gitu ya. Nah, terus publikasinya itu di jurnal mana, tahun berapa, volume berapa, isu berapa, halaman ke berapa sampai ke berapa, abstrak dan segala macamnya ini. Nah, ini yang disebut sebagai metadata. Nah, jadi ini yang disebut sebagai metadata sehingga nanti ketika kita izin saya ini kelihatan berubah ya. Saya ini sedang di laman webnya Mendeley, benar? Belum, Bapak, masih di aplikasi Mendeley. Oh, masih di aplikasi, berarti saya stop dulu. Nah, ini saya ada kendala beberapa kali kegiatan juga begitu. Nah, ini saya coba masuk ke Scholar, gitu ya. Nah, Tiga pertanyaan itu tantangan ya. Nah, ketika di Scholar teman-teman biasanya ketemu yang tampilan begini gitu ya. Nah, ketika diklik ini, jadi biasanya, mohon maaf, biasanya teman-teman kalau mau nyari citasi modelnya begini ini ya. Jadi buka Google Scholar, terus klik ini tanda kutip 2 ini. Nah ini. Izin mungkin Mas Idrus atau Mbak Mulan barangkali bisa menceritakan kira-kira kalau nyari citasi modelnya kayak gimana. Nanti baru saya agak masuk ke metadatanya. Baik, Bapak. Saya kalau misalkan mencari citasi itu biasanya ya kunjungin Google Cendekia atau Google Scholar, terus habis itu saya cari apa yang mau dicari, Bapak. Semisal kalau misalnya pengertian third party logistik, nah itu biasanya saya ketiknya itu third party logistik merupakan kayak gitu, Pak. Nah biasanya muncul banyak gitu kan ya, Pak. Terus ya untuk ngesitasinya sebelum kita punya Mendeley, biasanya pakai yang tanda cite yang di layar seperti Bapak itu gitu, Pak. Terus langsung di copy. Gitu, Bapak. Nah, ketika ada Mendeley biasanya di download terlebih dahulu, Pak. Terus diekspor ke Mendeley desktop. Oke, siap. Berarti sudah oke. Nah, sudah oke. Jadi, nah itu kondisi ketika kita sudah biasa nyari artikel gitu ya. Nah, ketika kita sudah biasa nyari artikel, format inilah yang kemudian disebut sebagai metadata. Jadi format inilah yang disebut sebagai metadata. Nah, ketika kita yang dikopikan itu langsung ke sini, itu nanti yang masuk di Mendeley, ya. Yang masuk di Mendeley itu yang modelnya begini ini juga. Nah, jadi
nanti ada judul dan segala macam, tetapi di tanda yang di paling kiri ini tidak ada attachment filenya. Nah, tetapi ketika yang kemudian kita import itu adalah bentuk file, baru nanti di kirinya ini ada attachment file. Tetapi yang tadi ada pertanyaan juga, itu seringkali judulnya, penulisnya, jurnalnya, dan segala macam ini tidak sesuai dengan sesuai dengan nama filenya, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Karena begini, seringkali ketika orang ngupload file itu tidak disertai dengan metadata yang baik, karena metadata biasanya disampaikan secara terpisah. Sehingga trik saya itu nanti sambil jawab tadi, gitu ya, itu saya copy dua-duanya. Jadi saya impor dua-duanya. Impor metadata yang non-file dengan impor yang dengan file, sehingga itu nanti saya tahu sudah tidak pakai lagi buka file-filenya gitu ya, jadi tinggal copy paste yang di metadata yang non-file, kira-kira begitu. Jadi pengertian dari, kembali lagi, pengertian dari metadata secara umum pembedanya adalah itu, gitu. Jadi metadata itu adalah bentuk visualisasi yang hanya menyampaikan atribusi artikel, gitu. Jadi bentuk visualisasi yang hanya menyampaikan atribusi artikel. Tapi kalau yang di file itu menyampaikan file dan atribusi artikel. Kira-kira begitu, Mbak Mulan. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Ismawati ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Prasnowo atas waktunya. Waktu diskusi pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit kata-kata. Persiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Cakep gitu ya. Nah. Oke, terima kasih, semangat. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan ilmunya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara saya tutup, mungkin teman-teman semua bisa on cam ya untuk sesi dokumentasi. Oh ya, mohon izin, ini di luar kegiatan Mendeley. Saya izin tanya, ya, ada yang lolos di program Kemensos RI untuk Kampus Merdeka Pejuang Muda dari Prodi TIP? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Barangkali ada nanti. Baik, terima kasih, Mbak Mulan. Iya, Bapak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, ayo on cam dulu, teman-teman. Banyak yang masih belum on cam ini. Mungkin dari si PDC bisa men-screenshot. Itu. Sudah, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Bima Prodi TIP. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih semuanya. Izin live. Assalamualaikum.